Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah waktu yang mulia ini kita gunakan untuk meningkatkan kualitas takwa kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pegang teguh keimanan kita dan jangan sampai kita meninggal dunia di luar kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati, sekitar 10 menit ke depan saya mohon dengan hormat waktu para jamaah untuk bisa mengambil pelajaran istifadah dari yang akan kami sampaikan pada khutbah Jumat siang hari ini. Hadirin rahimakumullah, 10 tahun setelah Rasulullah SAW berdakwah, beliau ditinggal selama-lamanya oleh paman tercinta, yaitu Abu Thalib, dan istri yang paling setia menemani beliau, yaitu Siti Khadijah. Keduanya merupakan pilar dakwah Rasulullah. Orang-orang kafir tidak berani menyentuh Rasulullah, mengganggu dakwah Rasulullah, menyetop dakwah Rasulullah, karena melihat dua sosok ini, Abu Thalib yang mempunyai nasab dan jabatan yang sangat terhormat di kalangan orang kafir Mekah, dan Khadijah yang mempunyai harta dan jaringan dagang yang sangat luar biasa. Sepeninggal beliau berdua meninggal, Rasulullah SAW mulai diancam, bahkan dakwah Islam di Mekah mengalami kebuntuan karena orang-orang kafir Quraisy mulai semakin berani menghentikan dakwah Rasulullah. Rasulullah kemudian merasa sedih, sehingga tahun itu, kata Syekh Muhammad Said Ramdhan Al-Buti dalam kitab Fiqhus Sirahnya, dikatakan tahun kesedihan. Sedih bukan karena Rasulullah ditinggal mati paman dan istrinya, namun sedih sepeninggal paman dan istrinya ini tiada, dakwah Islam mengalami kebuntuan. Jadi dakwanya Rasulullah mengalami kebuntuan, itulah yang membuat Rasulullah sedih, sehingga tahun 10 kenabian itu dikatakan tahun kesedihan. Di tengah kesedihan Rasulullah yang begitu mendalam, karena merasa sudah dakwah Islam ini tidak bisa berkembang di Mekah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah hadiah yang berupa peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra, perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj, perjalanan Rasulullah SAW menuju tempat yang tidak bisa dijangkau oleh kemampuan, kekuatan, dan pengetahuan makhluk manapun. Disitulah Rasulullah SAW mendapatkan oleh-oleh dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa sholat yang awalnya 50 waktu, yang akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayangnya yang begitu luas kepada umat Rasulullah, sholat yang awalnya 50 waktu menjadi hanya 5 waktu, yang pahalanya tetap dihitung sebanyak 50 waktu. Hadirin yang saya hormati, ketika kita melihat latar belakang diwajibkannya sholat 5 waktu, ternyata
ternyata sholat 5 waktu itu diwajibkan kepada Rasulullah dan umatnya setelah peristiwa berkabungnya Rasulullah dan sedihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sholat ini menjadi sebuah pelipur lara, penghapus nestapa oleh Allah Subhanahu wa taala yang dihadiahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya. Sehingga tidak salah Rasulullah itu pernah bersabda, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dan hiburanku itu adalah sholat. Rasulullah menganggap sholat itu atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan sholat itu sebagai hiburannya. Sehingga ketika Rasulullah tertimpa sebuah masalah, tertimpa sebuah kesusahan, kata sahabat Hudzaifah ibnu Yaman dalam sebuah hadis yang bernilai sahih, kata Hudzaifah ibnu Yaman, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika tertimpa sebuah masalah, musibah yang begitu besar, beliau langsung sholat terlebih dahulu. Beliau langsung menghadap yang memberikan masalah dan musibah itu. Itulah hakikat dan filosofi sholat pada awalnya. Sehingga kalau kita melihat sejarah sholat, kita akan menyadari bahwa sholat ini bukan sebuah kewajiban, tapi sholat ini adalah sebuah kebutuhan. Kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Dzauqus Shalah, beliau mengatakan setiap manusia ketika dia terlalu berjarak dari Tuhan, dia akan merasakan kekeringan. Hidupnya akan kering, gampang susah, gampang sumpah, gampang bingung, gampang terombang-ambing. Terlebih di zaman sekarang ini yang sudah tidak ada kepastian sama sekali. Siapa yang bisa menjamin para jamaah ini untuk terus bisa bekerja di tempat kerja yang kita cintai ini? Tidak bisa. Apakah kita bisa menjamin istri kita baik-baik saja ketika kita tinggalkan di rumah? Apakah kita bisa memastikan anak kita akan tumbuh dengan baik menjadi anak soleh-soleha? Atau kita sendiri tidak bisa menjamin diri kita ini tetap taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, maka jangan sampai jauh-jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling intens adalah yaitu sholat 5 waktu. Bisa dibuktikan ma'asyiral muslimin. Mohon maaf, kita harus bersyukur karena ajaran agama kita lah yang mengajarkan intensitas hubungan hamba kepada Tuhannya yang paling dekat, yang paling sering adalah agama kita. Karena dalam satu hari, satu malam, kita 5 waktu dan 5 kali menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari sejarah sholat tadi, mari kita belajar. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sholat ini hiburan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah kesedihan beliau. Maka orang yang dia sholat 5 waktu, insya Allah dengan izin Allah, hidupnya akan lebih tenang daripada orang yang tidak sholat 5 waktu. Terakhir, tolong dicatat dan diingat-ingat betul penutup khutbah singkat kali ini. Hadirin, sholat memang tidak bisa menjamin kita kaya, tapi sholat bisa memastikan hidup kita lebih tenang dan tentram. Sekali lagi, sholat memang tidak menjamin kita bisa kaya, tapi percayalah, sholat akan memastikan hidup kita lebih tenang dan tentram. Semoga kita, keluarga kita,
anak cucu kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang senang sholat, giat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai doa yang ada dalam Al-Qur'an, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara.